Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Nur Safiyah, NIM 222121177. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema judul Al-Ihtisab. Pertama, secara definisi, secara bahasa, Al-Ihtisab itu menemani, menyertai kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, dan mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan secara istilah, tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Dan yang lain, hukum suatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau tetap atau nafi tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, macam-macam istisab. Istisab hukum al-ibahat, al-asyiyah, atau tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Contoh. Pertama, seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syarah yang menegaskan hukum tersebut terhadap. Pertama, firman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas bumi, semua di atas bumi halal dimanfaatkan untuk al-ibadah al-asyiriyah. Dan surat Al-Maidah ayat 87, yaitu Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang sudah Allah halalkan kepada kamu. Artinya, semua yang sudah Allah halalkan itu yang baik-baik dihalalkan, jangan diharamkan. Dan yang kedua, istisab ma'dalah asyisya au al-kha al-wajudi, atau istisab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara diakui keberadaannya. Contoh pertama, tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebab. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad sampai adanya yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang yang dijual atau dihibahkan. Dan yang selanjutnya, berdasarkan istihab tetap berlakunya hukum suatu baik berlakunya ditinjau dari syara maupun menurut logika sampai adanya alasan atau dalil yang mengubah perlakuan hukum tersebut. Ketiga, istisab al-umum illa anjarid at-taksih, menetapkan hukum berlakunya umum sampai ada yang mengkhususkannya. Pertama, istisab bentuk ketiga ini dari segi esensinya yaitu tidak diperselisihkan para ulum usul fikih, akan tetapi dari segi penamaan terhadap perbedaan para ulama usul fikih. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Selanjutnya, kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istisab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istisab, tetapi berdasarkan kaidah bahasa. Keempat, istihab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara, sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Kelima, istisab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetap keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama bersepakat ijma bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi, jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Pendapat pertama menggunakan istishab
ijma, yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung atau sah karena memerlukan ijma tentang syahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat kedua, istisab seperti ini tidak berlaku karena syarat keadaan tayamum batal dengan adanya air. Selanjutnya, kehujahan yang pertama, kehujahan al-kalam, yaitu tidak dianggap sebagai hujah. Yang kedua, kebanyakan ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafiyakan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Yang ketiga, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali hujah untuk menafi'i atau hilang dan mentasbihkan atau tetap. Selanjutnya, kaidah-kaidah dari al-istisab. Pertama, pada asalnya semua itu yang ada akan tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya, dalam sholat atau wudhu, ketika saya tetap dihukumi sebagai orang yang berwudhu sampai ada bukti bahwa saya sudah hadas, undang-undang itu akan tetap berlaku sampai undang-undang atau peraturan itu yang merubahnya. Dan kedua, pada dasarnya segala sesuatu hukumnya mubah. Semua bentuk makanan itu mubah, halal untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi apapun bentuknya itu semua boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalil yang mengharamkannya seperti usur, khurul, riba, perjudian. Ketiga, bahwasanya kita harus berprinsip semua orang itu dalam kondisi yang tidak melakukan tindakan pidana hukum maupun semua orang itu tidak bersalah sampai ada bukti yang menyatakan bahwa orang tersebut salah atau melanggarnya. Keempat, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan dan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Contoh, 3 gerakan sholat. Jika ragu dengan keyakinan sholat itu 2 rakaat atau 3 rakaat, dari kasus ini bisa diketahui bahwa berarti jumlah yang diyakini itu ada 3 ayat, 2 ayat. Keraguan itu ada pada rakaat yang kedua, yang ketiga, yang jadi ragu sudah ketiga apa belum. Kalau keduanya berarti sudah yakin, jadi ulama menetapkan bahwa berarti orang itu harus berdasarkan kepada keyakinan bahwa dia baru mengerjakan 2 rakaat. Kemudian misal dia jadi imam, dia ragu ini 2 atau 3 rakaat ya, kemudian dia harus membangunkan keyakinan bahwa baru 2 rakaat. Keyakinan ini bisa dibatalkan dengan adanya keyakinan semisal ada mahmum yang memperingatkan imam, itu namanya dalil yang bisa merubah. Sekian presentasi dari saya dari tema al-istisab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi